Selamat datang di channel Jejak Rifki Hamdi. Ini merupakan channel pertama saya. Di video pertama ini, saya akan menjelajahi keindahan alam Indonesia bersama istri menggunakan sepeda motor untuk menembus jalur-jalur ekstrim yang tidak dapat dilalui oleh mobil, menuju pelosok-pelosok tersembunyi yang belum banyak dijamah orang. Buat sebagian orang, perjalanan mungkin tentang tujuan, tapi buat saya perjalanan adalah tentang proses, tentang cerita di setiap tikungan, dan tentang kebersamaan dengan alam yang begitu luar biasa. Untuk perjalanan perdana ini, kita akan mengeksplor daerah di sebelah tengah timur Jawa Barat, yang dimana terkenal dengan keindahan alam pemandangannya, yaitu Sumedang. Inilah awal perjalanan panjang kita, sebuah perjalanan mencari kedamaian, kebebasan, dan petualangan sejati. Selamat datang di dunia perjalanan dengan keindahan alam dan selamat menikmati petualangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya di channel Jejak Rifki Hamdi. Salam kenal teman-teman. Di channel ini akan berisikan video-video tentang keindahan-keindahan alam yang ada di negara Indonesia. Di setiap perjalanan selalu ada satu teman setia yang gak banyak bicara, tapi selalu siap diajak kemana saja. Ini dia Honda PCX putih kesayangan saya. Saya biasa menyebutnya Kudas, singkatan dari kuda bodas dalam bahasa Sunda, alias kuda putih yang siap berlari pelan tapi konsisten. Kudas bukan sekedar motor, dia saksi perjalanan pagi yang dingin, jalan panjang yang sunyi, dan senja yang selalu bikin rindu pulang. Dari jalan kota sampai jalur desa, dari tanjakan sampai tikungan, motor ini selalu siap nganterin saya ke tempat-tempat indah di Indonesia. Kira-kira ada keseruan apa di video perdana channel Jejak Rifki Hamdi ini? Ditonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Kita berangkat pukul 8 pagi dari Cilenyi, dengan target sebelum malam sudah kembali lagi nyampe rumah. Perjalanan kali ini, kami mulai dengan penuh semangat dan enjoy untuk menikmati setiap jalanan yang akan kami lewati. Rute yang akan kami lewati antara lain daerah Jatinangor, Tanjung Sari, Cadas Pangeran, pusat kota Sumedang, dan sampai akhirnya tiba di Bendungan Jati Gede. Perjalanan kali ini bukan sekedar perjalanan biasa, tapi cerita seharian yang pelan-pelan ingin kami nikmati. Masuk ke arah Jatinangor, suasana mulai hidup. Orang-orang sedang melakukan lari pagi, karena kalau hari Minggu
Jatinangor menjadi tempat pusat untuk berolahraga. Motor kita mengalir mengikuti ritme jalan. Di sini, motoran terasa ringan. Cukup fokus ke depan, biarkan pikiran ikut mengalir. Tidak lama, kita sudah sampai di Tanjung Sari. Udara terasa berubah, pepohonan makin rapat, jalanan naik turun pelan, angin yang menerpa helm terasa lebih sejuk. Motoran berdua di jalur seperti ini bikin kita sadar. Kadang diam itu lebih nyaman daripada banyak bicara. Beberapa bagian jalur punya tanjakan dan turunan yang cukup terasa, tapi masih aman buat motor harian. Selama jaga gas dan fokus, jalur ini ramah buat semua tipe rider, mau solo riding atau touring bareng teman. Dan akhirnya kita sampai di Cadas Pangeran, jalan legendaris yang selalu bikin kita otomatis melambat. Di satu sisi tebing batu menjulang, di sisi lain jurang terbuka dengan pemandangan perbukitan hijau. Setiap tikungan di sini terasa seperti pengingat bahwa jalan gak selalu lurus, tapi selalu indah kalau dinikmati. Motoran di Cadas Pangeran bukan soal keberanian, tapi soal menghargai alam dan sejarah. Jalan ini sudah dilewati entah beberapa generasi, dan hari ini kita jadi bagian kecil dari cerita panjang itu. Bagi sedikit sewa, ya emang nggak nerima dia.
Yang perlu diperhatiin, beberapa tikungan cukup tertutup. Jadi, walaupun jalannya enak, tetap harus jaga kecepatan. Disinilah enaknya touring santai, nggak kejar waktu, tapi benar-benar menikmati proses di jalan. Begitu masuk kota Sumedang, suasana langsung berubah. Lebih tenang, lebih kalem. Kota kecil dengan ritme hidup yang enggak tergesa-gesa. Motor kita tetap jalan pelan, menikmati suasana kota yang ramah. Setelah melewati alun-alun kota Sumedang, si kuda saya arahkan ke arah Sumedang bagian selatan untuk melewati jalan yang tidak biasa dilewati seperti biasanya. Jalan yang akan kita lewati melewati pedesaan, perkebunan, dan hamparan sawah yang akan memanjakan mata. Memang ini tujuan kami di perjalanan kali ini. Ingin lebih mendapatkan ketenangan dibandingkan dengan kecepatan sampai tujuan. Oh itu. Gara-gara viral saya jadi banyak yang bisa. Mainnya ya salah ya orang lewat Di tengah perjalanan kita memutuskan berhenti sebentar di Jembatan Gantung Baginda Gunasari. Jembatan Gantung Baginda Gunasari atau Jembatan Panyindangan adalah sebuah jembatan gantung ikonik yang menjadi penghubung antar wilayah, yaitu Desa Baginda dan Desa Gunasari. Jembatan ini dikenal karena desainnya yang sederhana namun menyatu dengan alam, membentang di atas aliran sungai dengan panorama perbukitan dan pesawahan hijau di sekelilingnya. Untuk menuju Jembatan Panyindangan, kita melewati jalan kecil yang hanya bisa dilewati motor. Begitu motor kita selangkah demi selangkah melewati jembatan, angin langsung menyapa. Di bawah, sungai mengalir pelan. Di sekeliling, hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang. Tempat ini enggak berisik, tapi kaya rasa. Motoran kesini seperti punya makna tambahan, bahwa perjalanan selalu punya titik untuk berhenti,
bernapas, dan bersyukur. Setelah beristirahat dan menikmati keindahan jembatan Panyindangan, perjalanan dilanjutkan ke arah Jati Gede lewat jalur Wado Tasik. Sesekali kami melewati jalan kecil pedesaan dengan rapatnya rimbunan pepohonan. Jalanan desa, rumah sederhana, sawah di kiri kanan, inilah jalur yang memanjakan mata. Dari awal masuk jalur, suasana langsung kerasa beda. Nggak terlalu ramai, nggak berisik, dan jalannya seperti mengajak kita buat santai. Aspalnya cukup bagus di banyak bagian, dengan karakter jalan yang berkelok tapi mengalir. Di jalur ini, kita nggak dituntut buat cepat, justru makin pelan, makin kerasa nikmatnya. Tikungan-tikungan panjangnya enak diikuti, bukan yang tajam tiba-tiba. Jadi riding terasa halus dan rileks. Di kiri dan kanan jalan, pemandangan hijau hampir enggak ada habisnya. Perbukitan, sawah, dan pepohonan bergantian nemenin perjalanan. Kadang kita bisa lihat lembah terbuka, kadang masuk ke area yang lebih rindang dengan pepohonan tinggi di pinggir jalan. Udara di sini juga jadi salah satu daya tarik utama. Sejuk, bersih, apalagi kalau riding pagi atau sore. Angin yang masuk ke helm tuh rasanya segar, bikin pikiran jadi lebih tenang. Cocok banget buat teman-teman yang pengen riding buat healing tanpa harus jauh-jauh. Sepanjang jalur, kita juga sering berpapasan sama aktivitas warga lokal. Ada yang ke sawah, ada yang bawa hasil kebun, ada juga yang sekedar duduk santai di depan rumah. Hal-hal kecil seperti ini justru bikin perjalanan terasa lebih hidup dan nyata. Di tengah perjalanan, kita berhenti sebentar. Istri saya katanya pengen bakso tahu khas desa. Kita beli 2 porsi, masing-masing 5.000. Dan wow, banyak banget satu porsinya. Kita makan di pinggir jalan sambil menikmati orang-orang lewat. Dan enak juga ternyata bakso tahu di sini, tidak kalah dengan di kota. Setelah makanan habis, kami lanjutkan perjalanan kembali dan siap menikmati keindahan suasana perjalanan berdua. Mau makan aja dia. Kesana tuh mau kesana juga apa? Aduh, benar itu. Setengah jaman dulu.
jalur, barulah suasana mulai terbuka dan perjalanan perlahan mendekati area bendungan Jati Gede. Tapi jujur saja, seindah apapun tujuan akhirnya, yang paling berkesan dari perjalanan ini adalah tetap jalurnya. Jalur ini gak cuma menghubungkan dua tempat, tapi juga ngasih pengalaman tenang, hijau, dan cocok buat siapapun yang pengen touring tanpa tekanan. Buat teman-teman yang lagi nyari jalur, buat riding santai, enak dinikmati, dan bikin pikiran lebih ringan, jalanan Sumedang ini wajib banget dicoba. Semakin dekat ke Jati Gede, pemandangan mulai terbuka. Perbukitan mengelilingi dan hamparan air perlahan muncul. Kita saling diam sebentar. Rasanya seperti mau bertemu sesuatu yang besar, tapi tetap menenangkan. Ya udah bisa tuh sih. Setelah sampai di area Bendungan Jati Gede, kita memutuskan untuk masuk ke objek wisata Tanjung Durian agar mendapatkan view Bendungan Jati Gede dengan enak dan nyaman karena sudah dikelola dengan baik. Untuk masuk ke area objek wisata Tanjung Durian ini tidak mahal, hanya cukup mengeluarkan uang 25.000 untuk satu orang. Dan kali ini saya berdua sama istri, jadi cukup 50.000 saja sudah bisa masuk dan menikmati semua fasilitas.
Oh, kopi. Oh, motornya info baru itu. Oh, salah. Salah. Ada. Iya, iya. Jangan cariku, karena ku tahu apa maumu hanya rugikan aku. Pergilah jauh-jauh dari pandanganku. Hidupku mau hanya menunggu. Jangan ditiru, jauhi aku. Kau usah ganggu hidupmu. Nah, ada tempat makan. Di sini terdapat beberapa wahana bermain keluarga, spot foto yang view-nya langsung menghadap ke bendungan, dan tempat makan ataupun kafe untuk ngopi-ngopi santai di sini pun ada. Jadi jangan khawatir kalau kelaparan. Bendungan Jati Gede bukan cuma tempat wisata. Tempat ini punya peran besar. Air yang terbentang luas ini berfungsi untuk mengairi ribuan hektar sawah di wilayah Indramayu, Majalengka, hingga Cirebon. Bendungan ini juga jadi pengendali banjir Sungai Cimanuk, sekaligus cadangan air dan potensi energi. Yang kita lihat hari ini tentang dan indah adalah hasil dari proses panjang, dari perubahan desa-desa yang kini menyatu menjadi satu bentang alam baru. Duduk di sini, kita enggak cuman menikmati pemandangan, tapi juga menyadari betapa besarnya peran tempat ini bagi kehidupan banyak orang. Motoran seharian hari ini capek, tapi capek yang menyenangkan. Dari pagi di Bandung, lewat jalanan ramai, tanjakan, tikungan, sampai akhirnya tiba di tempat seluas dan setenang ini. Kalau kamu suka perjalanan motoran santai seperti ini, jangan lupa like, komen, dan follow channel ini ya. Tulis di komentar, rute mana lagi nih yang harus kita jelajahi bareng. Bye-bye.